Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nela Elhak dari kelas RPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Pada wanita sendiri dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan juga internal. Untuk organ reproduksi internal terdapat di sebelah kiri layar Anda, sedangkan untuk alat reproduksi eksternal berada di sebelah kanan layar HP Anda. Untuk organ reproduksi wanita, saya akan menjelaskan dari bagian internal terlebih dahulu. Dapat dilihat pada slide berikut merupakan anatomi dari organ reproduksi wanita bagian dalam. Untuk nomor 3, merupakan bagian yang bernama ovarium yang fungsinya menghasilkan sel telur serta hormon-hormon reproduksi pada wanita, antara lain hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Untuk nomor 1 merupakan bagian yang bernama fimbre yang fungsinya untuk menangkap sel telur yang telah dihasilkan oleh ovarium dan mendorongnya masuk ke tuba falopi. Kemudian ada nomor 4 yang merupakan tuba falopi, saluran penghubung ovarium dan rahim serta tempat terjadinya pembuahan. Untuk nomor 2 sendiri merupakan uterus, yaitu tempat untuk menampung sel telur yang telah dibuahi serta tempat berkembangnya janin dan berperan penting dalam proses menstruasi. Selanjutnya adalah bagian serviks pada nomor 6 yang berfungsi untuk proses menstruasi, persalinan serta melindungi dari infeksi. Yang terakhir adalah nomor 5, merupakan bagian yang bernama vagina, berfungsi sebagai jalan lahir bayi, tempat jalan untuk masuknya sperma serta jalan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi eksternal pada wanita. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan anatomi dari alat reproduksi eksternal wanita. Yang pertama ada mons pubis yang berfungsi sebagai bantalan pelindung tulang kemaluan serta perlindungan dari gesekan dan infeksi. Kemudian ada labia mayora dan labia minora yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam. Selanjutnya ada klitoris yang merupakan area sensitif dan berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual serta berfungsi dalam proses orgasme. Yang terakhir adalah himen atau selaput darah yang menurut beberapa teori berfungsi sebagai pelindung vagina dari infeksi dan benda asing saat masih bayi. Next, kita akan membahas alat reproduksi pada laki-laki. Berikut merupakan anatomi dari alat reproduksi laki-laki. Sama halnya dengan wanita, pada laki-laki sendiri alat reproduksi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam atau bagian internal dan juga bagian luar atau bagian eksternal. Saya akan membahas dari bagian eksternal terlebih dahulu. Bagian eksternal pada alat reproduksi laki-laki terdapat skrotum yang berfungsi untuk melindungi testis dan juga mengatur suhu testis. Kemudian ada juga yang namanya penis yang berfungsi untuk menyalurkan mani dan juga mengeluarkan urin. Pada ujung penis terdapat area yang bernama gland penis yang sangat sensitif karena mengandung banyak syaraf sehingga dapat menyebabkan ereksi dan juga membantu proses orgasme. Untuk bagian internal sendiri terdapat testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron pada laki-laki. Kemudian ada juga epididymis yang merupakan tempat pematangan dan pengangkutan sperma yang diproduksi oleh testis tadi. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian ada bagian yang bernama vesicula seminalis dan juga ada kelenjar prostat serta kelenjar Cowper yang disebut juga sebagai kelenjar kelamin yang berfungsi untuk membantu sperma dalam proses ejakulasi. Kemudian yang terakhir ada saluran ejakulasi yang merupakan penyatuan dari vas deferens dan juga vesicula seminalis yang kemudian akan menyalurkan sperma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 无论走多远，那味道总在心头，是乡愁的呼唤。